Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Sebelum mulai, silakan kelasnya memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dan semoga dengan kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan berkah, berikan kemudahan di dalam kita belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk merilekskan emosi kalian karena materi pada pagi hari ini terkait dengan mengelola emosi. Jadi silakan semuanya berdiri. Jadi silakan tangannya di samping. Nanti kalian kaitannya dengan mengelola emosi, tarik nafas, ya, sampai 3 kali, keluarkan, tarik nafas, keluarkan sampai 3 kali, tarik nafas, yang terakhir, ya, biar refresh. Jadi kaitannya dengan belajar, kalau kalian emosinya itu stabil, maka dalam belajar Islam akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silakan bapak-bapak, itu bapak naik, nanti naikkan, tarik emosi ke atas, turunkan, tarik lagi, turunkan sampai 3 kali baru ya. Oke, silakan mulai. 1, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Jadi kurang rileks, jadi silakan diulang. Waktu hitungan yang ketiga, tarik nafas ketiga itu harus sebentar, harus kuat. Jadi biar fresh kita, ya. Ulang sekali lagi. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Ya, silakan. Ulang. Sudah. Nah, ini nanti terkait dengan materi mengenal emosi. Jadi emosi itu nanti akan kita bahas nanti setelah ice breaking. Nanti sebelumnya akan Bapak sedikit cerita kepada kalian semua terkait dengan emosi. Ada yang tahu terkait dengan emosi? Ini judul terkait dengan judul BK 7 jurus BK 4. Nah, jadi BK itu kita ada 7 jurus. Kemarin pelatihan di Palembang. Ini jurus yang kedua terkait dengan mengelola emosi. Ini jurus yang kedua. Ini tidak semua kelas nanti akan mendapatkan terkait dengan jurus yang kedua. Ini hanya 2 kelas nantinya terkait dengan jurus BKE. Di sini keterangannya emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri kita ketika menghadapi suatu peristiwa. Jadi perasaan itu akan muncul dalam kita mengatasi peristiwa apapun. Ya, emosi itu nanti ada emosi senang, ya, emosi sedih, emosi apa lagi? Ada
yang tahu? Selain senang, sedih. Kalau nangis emosi sedih. Ada emosi bergembira itu senang. Nah, emosi putus cinta itu emosi apa? Hah? Sedih. Coba bayangkan kalau putus cinta itu kayak apa? Emosi sedih, diputus. Yang nggak enak makan juga karena mikirin kamu. Udah emosi sedih. Emosi nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Jadi kalian nanti akan beberapa sedikit cerita terkait dengan masa lalu Bapak yang akan Bapak bagikan satu kertas satu orang. Jadi kalau emosi senang, ya kamu kertas nanti dilus-lus baik. Nanti akan bagi-bagi. Kalau emosi kita marah atau benci terhadap siapa, nanti kertas kita berwarna. Ya, ini terkait emosi. Ada senang, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Emosi itu ada 4 kalimat. Ya, emosi. Jadi ini akan Bapak bagikan terkait emosi. Ini kertas ini nanti kalau senang, kalau jiwanya itu senang, kamu terus ya. Makanya setiap ini Bapak bagikan satu. Jangan sampai. Cukup ya? Bapak cerita tentang masa lalu Bapak. Kisah masa lalu Bapak dulu pertama masih tingkat SMP, dulu senang terhadap seseorang, tetapi seorang itu tidak senang terhadap Bapak. Pada suatu hari jangan kita senang atau kisahnya juga kisah Pak siapa yang gubernur yang sekarang kita kenal itu Pak Dedi Mulyadi. Pada suatu hari ya masih tingkat SMA, masih kelas 1 kelas. Beliau Pak Devi tahu nggak yang istrinya dulu yang jadi mantan? Bapak cerita terkait itu baik. Ini yang dari Bapak Soekarno, nanti kesalahan yang dari berita Pak Devi dulu. Bapak membaca sekilas terkait dengan masalah Pak Devi. Pada suatu hari karena Pak Devi itu senang, sehingga Pak Devi itu dia itu menulislah sebuah surat. Karena sudah ada beberapa bulan Pak Devi itu senang pada si A, juga ya ceweknya yang bernama si A, sehingga Pak Devi itu sudah berpikir siang malam sehingga Pak Devi ujung-ujungnya membuat sebuah surat. Dan surat itu ditulis oleh Pak Devi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan surat itu kemudian Pak Devi menceritakan bahwa saya intinya saya mencintai itu. Setelah surat itu dibuat jadi kemudian dikasihkan kepada temannya, pada teman Pak Devi itu, sehingga itu sama Pak Devi selama seminggu 2 minggu mengapa kok surat itu tidak nyampe kepada si A tadi. Ya, kalau tidak dibalas, apakah surat itu sama temannya tidak dikasih atau seperti apa? Sampai tunggu berbulan-bulan, ternyata ujung-ujungnya surat itu sama si A tadi, cewek tadi, tidak dibuka suratnya.
kalau kawan sudah berapa tahun sudah lulus nggak lupa. Bukan terkait dengan cinta tersebut sebelah kanan, tapi masalahnya adalah surat itu sama sekali tidak dibuka dan ditutup sama yang namanya cewek dia. Ya. Terus setelah si A yang telah disebut yang menjadi seorang bupati, dan masih itu tersembunyi di kita tersebut sampai Pak Dedi punya anak dua. Dan akhir-akhir ini ya Pak Dedi karena sudah tahu suratnya itu ditutup, nggak pernah dibuka Pak Dedi. Kemudian setelah punya anak dua, kemudian Pak Dedinya itu dia itu sudah pisah sama istrinya yang dulu, sehingga antara Pak Dedi dan istri yang dulu disenangi oleh Pak Dedi, si A tersebut itu dipanggilan si A tersebut, yang cewek tersebut. Jadi istilahnya dipanggil suruh jawab. Sebenarnya kamu itu cinta terhadap aku atau tidak? Setelah itu dipanggil, kemudian ngobrol-ngobrol, ternyata yang Bapak sampaikan tadi buat suratnya dari dibaca dan sebagainya. Ujung-ujungnya Pak Dedi ya, memang senang, tapi karena si A tadi ceweknya tidak, intinya tidak ngasih keputusan dan sebagainya, akhirnya surat tadi tidak dibaca, sehingga cewek si A yang cantik cerita tadi tidak selain cintanya Pak Dedi itu bertepuk sebelah. Nah, kalau bertepuk sebelah kanan gimana perasaannya? Tenang atau susah atau seperti apa? Nanti akan Bapak tanya, saya tanya dengan cerita ini, mengapa dengan kertas itu apa masih tetap mulus kertasnya dan sebagainya. Silakan nanti dibicarakan. Mungkin itu terkait dengan kita pendek. Coba kertasnya ditekuk-tekuk ini satu. Nah, ya. Jadi yang tidak ditekuk juga Bapak tanya mengapa tidak ditekuk, yang ditekuk yang harus mulus sedang. Nah, dari kita ini dulu apa kok di ini? Nanti yang mulus seperti apa, yang ditekuk seperti apa? Coba ceritakan. Apa terkait dengan cerita tadi? Sudah pernah pacaran? Terkait dengan siapa namanya? Pak S. Bayrul. Ini mengapa dia pernah, yang jelas kalau melihat dari ini pernah diputus cinta dan dia tidak akan mengingat-ingat itulah. Ya nggak? Ya, terkait dengan UKS, betul nggak? Coba yang lain ada yang kaitannya masalah, nah yang susah sekali. Coba, mungkin ada masalah, mungkin bisa disampaikan di sini. Karena kalau ingin kita nggak terbebani, maka itu sesuatu itu harus diungkapkan kepada kita. Ya masalah kamu pribadi mungkin di sini atau di mana? Ini tertutup lah. Yang tahu hanya kita aja. Ya ada masalah apa? Pada kehidupan kamu masa lalu, apa ini kertas sampai kusut? Benci. Atau sekarang apa dulu? Sekarang. Nah, benci, silakan ungkapkan dengan kertas itu. Tapi kalau tidak benci, tidak ada masalah, tidak ada sedih dan sebagainya, kamu jangan sekali-kali kamu apa ini yang kamu benci? Coba kamu. Ada enggak masalah? Silakan. Ada? Apa masalah itu? Yang kuat, karena kalau enggak kuat enggak sebenarnya. Aduh.
inilah kalian untuk membuka sesuatu bisa membuka jati diri kalian dengan kalian salah satu untuk bertanya atau membuka sesuatu yang ada masalah juga. Setelah ini nanti ke situ ya, masih ada bapak pilih 2 atau 3, tidak semuanya karena punya habis. Aku kan senang atau cewek baik, malah senang kalau dia Pasti cinta sekarang masih senang nggak? Masih terus ya senang sama yang lain. Ya nanti akan bapak bicarakan, bapak tanya-tanya dulu ya. Yang jelas saya merasakan apa yang anda rasakan. Silakan yang sebelah sini, siapa mau tanya? Oh my god. Silakan angkat tangan aja. Karena ada semuanya yang bertanya silakan. Ini harus ada yang tanya, berikan satu. Ya bapak merasa, silakan dikeluarkan dengan apa yang punya masalah kalian. Silakan. Ya siapa tahu bisa kerjakan masalah siapa. Ya, silakan. Nah, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan. Ya, sila dulu. Yang lain dengarkan. Tolong yang mengungkapkan agak keras sedikit, karena misalnya siapa tahu nanti bapak bisa bantu atau teman yang lain bisa bantu. Oke, ini harus waktunya. Yang lain dengarkan, kertasnya jangan gerakan lagi. Tolong dengarkan karena waktunya nggak banyak gitu. Yang direbus sama temennya. Direbus itu sekolah tinggi nggak? Cowoknya orang tinggi. Apa yang dulu? Bukan. Yang dulu kan intinya cowok punya cowok direbut kawannya sendiri. Sekolah sini atau di luar atau di sana? Di luar. Ya silakan ada satu lagi. Memang cinta itu indah. Indah itu permata. Permata itu kuning. Kuning itu bisa jadi tai. Makanya bisa disimpulkan cinta itu tai. Bisa juga cinta itu indah. Bisa juga cinta membunuhmu karena menyakiti atau menusuk hati. Iya. Jadi terkait dengan ini masalah terkait dengan emosi. Jadi di sini sebenarnya kalau emosi kalian stabil, itu kertas itu tidak akan tidak utuh dia, tidak ada istilahnya di kuat apa di lempit-lempit. Berarti rata-rata dari anak SMP itu emosinya masih 75% ke atas, belum tahu terkait dengan emosi. Nangis ini juga emosi ya, nangis. Nangis juga kalau emosi kalian emosi, nangis ini tidak boleh kalian tahan. Karena misalnya emosi, ya kamu diputus, misalnya kayak siapa tadi ini? Siapa? Ananta. Cintanya diambil oleh orang lain. Boleh nangis. Meluapkan emosinya, boleh nangis. Ya. Seperti juga dengan Yakob, Sila, ini juga kejadiannya hampir sama, ya rata-rata. Makanya itu Bapak menyarankan seumuran kalian itu kalau bisa, kalau masih ingin sekolah lebih tinggi lagi, itu tidak diperbolehkan untuk pacaran. Itu karena pacaran itu apa? Sakitnya bukan di mana-mana, tapi sakitnya di sini. Ya, sakitnya di sini. Ya.
Bukan di mana sakitnya itu di sini. Jadi terkait itu ya permasalahan itu kalau bisa emosinya dikontrol. Itu kalau emosi kalian tidak dikontrol bisa jadi kamu nanti akan lari. Denda. Tidak ada untungnya. Kalau dia luka meninggal, kamu masuk penjara. Kalau kamu yang meninggal, sana masuk penjara. Jadi cewek tersebut ujung-ujungnya atau cowok tersebut ujung-ujungnya bukan minta dia, bukan punya dia, bukan punya ini. Tapi begini lagi, terkait dengan masalah tersebut, cinta itu tumbuh karena apa? Tumbuh karena salah satunya ketemu. Apa bisa? Ibu tanpa kamu lihat foto HP ketemu kayak gini, cantik, kemudian simulah cinta. Ada yang langsung, senang aku sama dia. Itu berarti cinta. Tidak usah mengungkapkan I love you, tidak usah diungkapkan. Tapi kalau kita senang sama dia senang sama kita, itu respon deh, respon. Dua-duanya akan respon. Kita tanya, jawabnya enak. Kalau nggak respon, itu berarti bisa dinyatakan bahwa cinta tersebut sebelah itu yang kaitannya dengan emosi. Apabila kalian punya masalah seperti apa yang dinyatakan oleh Ananta sama Mai, itu apabila kamu marah ataupun teman-temannya kalian itu marah, ini marah ya, misalnya ada yang marah, silakan teman itu tersebut, misalnya masih marah, mau berkait, karena bohong dan sebagainya. Silakan untuk salah satunya tahapannya kalau ada teman marah atau berkait dan sebagainya, kalian harus duduk. Terus apa yang Bapak sampaikan tadi dengan tarik nafas, keluarkan nafas, itu adalah untuk mengontrol emosi supaya emosi tidak tinggi. Tapi kalau ingin lebih tinggi lagi, jadi kalian punya masalah, ya jangan langsung punya masalah masuk kamar dan sebagainya, itu bukan solusi. Kalau ada masalah putus pacar dan sebagainya yang dialami nanti, ya kamu salah satunya paling tidak refreshing, main bola yang kaitannya dengan hal-hal yang main ke tempat teman, main bola. Apa yang kamu senangi terkait dengan hobi? Hobi kamu apa? Misalnya hobinya mancing, udah kamu tidak ada masalah, silakan mancing untuk menghilangkan penat kalian, atau main di tempat teman. Tapi ingat, jangan sampai menyelesaikan masalah dengan orang yang punya masalah. Contohnya, Ananta punya masalah, ini punya masalah. Siapa namanya? Nah, ini ujungnya curhat, ujungnya ini tidak selesai masalahnya, ini juga Ananta juga tidak selesai masalahnya. Maka selesaikan masalah kalian dengan orang yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Jangan sampai orang tua dua punya masalah, kakak punya masalah, kamu punya masalah. Nah, gimana caranya? Ya dengan orang lain, adik, guru kalian, orang lain, ya itu yang bisa menyelesaikan siapa kira-kira. Nah, kamu lihat, aku punya masalah ini, aku juga punya masalah loh. Ujung-ujungnya makan saya. Makanya terkait dengan masalah apapun yang kalian hadapi, ya kalian harus menyelesaikan. Kalau bertanya kepada orang yang bisa menyelesaikan Ada lagi yang perlu ditanyakan atau nak nambahin? Silakan. Yang muda silakan. Ada? Pak, aku punya masalah sama Bapak. Gimana namanya? Nanti masuk ke ruang buka baik. Konseling karena kalau konseling itu ada konseling namanya individu, ada juga dengan konseling kelompok. Kalau masalah kalian, kalau ingin yang lain tidak tahu masalah yang selesai, silakan masuk ke ruang BK. Pak, aku terkait karir ini sudah kelas 9. Saya harus ke SMA atau ke MA atau ke semasa atau ke SMK saja. Nah, kalau kamu bingung, bapak kamu menginginkan di Aliyah Bumiagung,
Bapak kamu, mama kamu mengingat di Aliyah di Sumatera, kamu menginginkan di SMA tidak. Nah ini kan bingung. Jadi segala sesuatu kalau kalian ingin selesai, intinya segala sesuatu yang kalian alami itu akan selesai selagi kamu ingin menyelesaikan masalahnya. Contohnya, kamu pernah punya masalah? Gak mungkin orang itu tidak punya masalah. Punya? Pernah punya? Punya. Yang pernah Bapak panggil di ruangan ini katakan. Yang pernah Bapak panggil di ruang BK? Ya. Nah. Terus ini masalah. Ini yang punya masalah. Tapi tidak yang Bapak panggil juga tidak menutup kemungkinan kamu banyak masalah. Besok masalah kamu sama orang tua, besok sama teman, besok sama gurunya, sama ibu yayasan, sama adik, sama kakak, sama teman sejawat, sama lain jenis. Itu pasti kalian punya masalah. Yang intinya permasalahan itu Allah tidak akan membuat masalah melebihi batas kemampuannya. Pasti kalian itu sanggup untuk menyelesaikan masalah. Masalah apapun yang kalian hadapi pasti kalian bisa, intinya bisa menyelesaikan asal kalian mau mencari solusi. Seperti itu. Jika ada lagi yang perlu kalian tanyakan, ada? Silakan ada? Nah, kalau tidak, ini kesimpulan dari permasalahan terkait mengelola emosi. Emosi itu bukan kita ini hanya emosi marah aja, tapi senang juga ini emosi, sedih emosi. Emosi tidak hanya menangis juga emosi, karena kamu sedih, karena dia misalnya seperti kayak tadi, sedih, menurut kamar dan sebagainya. Marah terhadap orang tua itu emosi positif atau negatif. Misalnya kamu disuruh nyuci motor, kamu tidak mau, terus ujungnya kamu tutup itu dengan itu emosi yang positif atau negatif? Jadi baik dan tidaknya kalian tergantung dari kalian masing-masing. Masalah itu bisa selesaikan terkait dengan diri kalian. Kalau orang lain hanya bisa menyelesaikan masalah kalian, yang paling pokok itu adalah diri kalian sendiri. Kaitannya dengan emosi dan sebagainya, ini orang lain hanya bisa membantu, seperti cewek, teman, orang tua, kakak, adik dan sebagainya yang bantu. Jadi segala permasalahan yang kalian lakukan itu selesai tidaknya tergantung daripada kalian masing-masing. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.